Selamat berjumpa lagi. Kita lanjutkan dengan ekonomi manajerial bagian ke-9. Kita lanjutkan dengan kasus 2 dari MPL dan MPK. Pada kasus 2 ini, kita akan meminimasi biaya untuk sejumlah produksi tertentu. Suatu perusahaan dengan menggunakan faktor produksi tenaga kerja L dan kapital K untuk menghasilkan sejumlah produksi Q tertentu. Dengan biaya produksi seminimal mungkin. Dengan demikian maka minimasi biaya yaitu adalah C sama dengan V kali L ditambah R kali K. Dengan batasan produksinya adalah fungsi produksinya adalah Q sama dengan fungsi dari K dan L. Jadi di sini diketahui adalah jumlah produksinya. Berapa banyak L dan berapa banyak K-nya dan berapa biayanya. Nah, oleh karena itu maka yang diketahui ini yang nantinya akan kita buat sebagai fungsi Lagrange. Dengan menggunakan fungsi Lagrange yaitu H sama dengan W kali L ditambah R kali K ditambah dengan lambda dikalikan dengan Q. Q ini diketahui ya nantinya dikurangi dengan fungsi produksi K dan L. Nah, untuk meminimumkan dilakukan turunan parsial yaitu DOH per DOL. DOH per DOL itu adalah turunan dari L-nya itu adalah L. Ya, turunan dari DOH per DOL ini turunannya adalah W ya. Kemudian yang K ini adalah konstanta. Kemudian ini adalah yang ada lambdanya itu adalah DOF per DOL sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah DOH per DOK itu sama dengan R turunan terhadap K. Berarti ini adalah yang kali ini adalah 0. Ini adalah R. Kemudian R. Kemudian ini adalah turunannya adalah minus DOF per DOK. Sama dengan 0 ya. Jadi R dikurangi DOF per DOK sama dengan 0. Kemudian terhadap lambda, DOH per lambda sama dengan Q dikurangi fungsi dari K dan L ya. Jadi yang WL dan RK ini dianggap konstanta 0. Sehingga ini turunan dari ini adalah Q dikurangi dengan fungsi fungsi K dan L sama dengan 0. Nah, DOF per DOL itu adalah MPL, kemudian DOF per DOK itu adalah MPK. Selanjutnya adalah W per R, jadi perbandingan biaya upah buruh dengan biaya mesin itu adalah sama dengan MPL dibagi dengan MPK. Atau W per MPL sama dengan R per MPK sama dengan lambda. Oke, jadi ini nanti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, contoh soalnya, diketahui fungsi produksi adalah Q sama dengan 10 K pangkat setengah L pangkat setengah. Atau 10 akar K dikalikan dengan akar L. Di mana W-nya adalah 30. Kita anggap aja ini dalam satuan dolar. Kemudian R aja adalah 40 dalam satuan dolar. Tentukan berapa jumlah kapital dan tenaga kerja, berapa jumlah K-nya dan L-nya yang diperlukan guna meminimumkan biaya produksi dalam menghasilkan output sebanyak 1.118 unit. Dan berapa besarnya biaya tersebut. Jadi di sini yang kita tahu adalah jumlah produksinya. Kita akan meminimumkan berapa biaya produksinya dan berapa K dan L. Di mana upah labor itu diketahui dan sewa mesin itu juga diketahui. Kemudian fungsi produksinya juga diketahui. Nah, untuk itu kita akan meminimasi biaya, yaitu C sama dengan W kali L ditambah R kali K dengan batasan adalah Q sama dengan 10 K pangkat setengah L pangkat setengah sama dengan 1.118. Maka fungsi Lagrange-nya itu adalah Z sama dengan W kali L ditambah R kali K ditambah lambda dikalikan dengan
Nah, fungsi produksinya 10K pangkat setengah L pangkat setengah dikurangi 1118. Kemudian kita turunkan terhadap K. Dia turunkan terhadap K, berarti di sini adalah di sini K-nya adalah 40. 40K berarti 40 turunannya. Kemudian yang di sini terhadap K-nya berarti setengah. Setengah kita turunkan kali 10 berarti 5. 5K pangkat minus setengah. Kemudian L pangkat setengah kalikan lambda sama dengan 0. Kemudian do Z per do L itu terhadap L, berarti ini adalah W. W-nya adalah 30. Ditambah 5-nya ini adalah turunan dari terhadap L-nya. Dan terhadap L-nya berarti setengahnya dikalikan 10 berarti 5K pangkat setengah L pangkat minus setengah kali lambda sama dengan 0. Kemudian do Z per do lambda itu sama dengan diturunan tahap lambda berarti adalah ini semua fungsi dari produksi dikurangi dengan jumlah produksi yang diketahui, yaitu 10K pangkat setengah L pangkat setengah dikurangi 1118 sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 3 persamaan dengan 3 parameter atau variabel yang tidak diketahui. So, yang akan kita cari adalah K, L, dan lambda. Nah, dari persamaan yang pertama ini kita pindahkan yang ada angkanya, yang ada konstantanya angkanya 40 menjadi minus 40. Kemudian ini kita rubah menjadi 5 K pangkat setengah itu berarti seper akar K. Berarti akar L dibagi akar K dikalikan lambda sama dengan minus 40. Kemudian ini kita bagi 5 semua. Bagi 5 berarti jadi minus 8. Berarti lambda sama dengan minus 8. Lambda minus 8 karena ini pindah ke sebelah kanan. Ya, ini yang dalam kurung ini pindah ke sebelah kanan, maka berarti adalah minus 8 dikalikan akar K dibagi akar L. Kemudian yang kedua adalah di sini kita buat menjadi 30-nya pindah ke sebelah kanan menjadi minus 30. Kemudian 5 akar K dibagi akar L karena pangkat negatif adalah akar di bawah, ya. Kemudian ini dibagi 5 jadi kemudian ini dibagi 5 menjadi lambda. Lambda sama dengan minus 6. Kemudian ini pindah posisi menjadi akar L dibagi dengan akar K. Nah, di sini ada lambda sama dengan sekian, lambda sama dengan sekian. Nah, ini kita selesaikan menjadi minus 8 akar K dibagi akar L sama dengan minus 6 dikalikan dengan akar L dibagi akar K. Berarti ini kita kalikan balik, ya. Kalikan terbalik menjadi akar K kuadrat minus akar K kuadrat dibagi akar L kuadrat. Atau K per L. Nah, K per L ini menjadi 6 per lambda. Sehingga K sama dengan 6 per lambda dikalikan L. Atau 3 per 4 L. Nah, K-nya, K dari persamaan yang ketiga kita masukkan menjadi 10 akar K. Akar K-nya adalah 3 per 4 L dikalikan dengan akar L. Sama dengan 1118. Maka ini kita dapatkan L akar 3 per 4. Jadi L akar 3 per 4 karena ini akar L-nya ini menjadi L, ya. Itu sama dengan L akar 3 per 4 dibagi 1118. Maka L-nya adalah 129,09. Kemudian K-nya adalah kita masukkan lagi ke sini. Itu 3 per 4 kali 129,09, 96,2. Sehingga banyaknya buruh adalah 129, banyaknya mesin adalah 96. Atau kita bulatkan menjadi 97. Kemudian banyaknya biaya, besarnya biaya adalah 30 dikalikan L-nya, kemudian 40 dikalikan K-nya, maka kita dapatkan 7.745,5. Nah, demikianlah cara menghitung apabila jumlah produksi diketahui, kemudian
fungsi produksi diketahui dan diketahui juga biaya labor dan biaya mesin, ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa L-nya, berapa K-nya, dan berapa biaya total semuanya untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu. Sekian dengan contoh yang kedua ini, semoga ini menginspirasi dan bisa dikembangkan dan bermanfaat.